Seperti biasa ini hari Senin kita punya berita dari seluruh Indonesia ya, dalam Monday Light News. Berikut ini. Berita pertama malam ini kita awali dari lokasi bencana yang terjadi di Kecamatan Pantai Ciremen, Aceh Barat. Setelah banjir bandang memutus akses jalan utama dan merobohkan jembatan penghubung, sejumlah warga di Desa Sikundo terpaksa mencari jalan alternatif untuk bisa keluar dari desa yang kini terisolasi total. Demi mendapatkan bantuan berupa makanan, minuman, dan air bersih, warga nekat menantang derasnya arus sungai dengan menggunakan ban sebagai pelampung darurat. Tidak ada perlengkapan keselamatan yang memadai. Modal yang dibawa hanyalah rasa nekat dan harapan bisa mendapatkan logistik untuk keluarga yang menunggu di desa. Aksi ekstrim ini terpaksa dilakukan mengingat stok bahan makanan di Desa Sikundo sudah habis sejak beberapa hari lalu. Sedangkan mengandalkan bantuan dari luar sulit didapat karena seluruh akses jalan dan jembatan terputus dan kondisi cuaca yang masih sering turun hujan lebat. Tidak hanya nekat menyeberangi sungai, sebagian warga juga ada yang harus mendaki tebing curam dan licin untuk mencari logistik. Walau jalurnya berbahaya, mereka seakan-akan tidak peduli. Mengingat anak-anak dan keluarganya yang mengungsi kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Pemerintah daerah sendiri sebelumnya telah menyalurkan bantuan darurat dengan menerobos hutan selama 16 jam. Namun, hari semakin hari pasokan logistik habis sehingga sulit disalurkan ke pengungsi yang terisolir. Bupati Aceh sendiri sudah menurunkan alat berat untuk membuat akses alternatif agar warga Sikundo khususnya bebas dari terisolasi. Warga hanya berharap agar bantuan darurat segera bisa datang agar mereka tidak lagi hanya mengorbankan nyawa untuk mendapatkan logistik. Di Kabupaten Bandar Meriah Aceh, upaya penanganan bencana dan evakuasi korban hingga hari ini masih terus dilakukan berbagai pihak. Salah satunya oleh anggota TNI dari Kodim 0119 Bandar Meriah yang mengevakuasi seorang warga bernama Ngadimin, usia 70 tahun asal Desa Hakim Putri Pintu, Kecamatan Mesidah. Daerah ini termasuk kecamatan yang terisolasi total akibat bencana alam beberapa waktu lalu. Meski area terjal dan ekstrim, namun tidak menyurutkan niat para anggota TNI dan sejumlah warga untuk mengevakuasi korban. Di atas aliran sungai yang cukup deras, seorang anggota TNI tampak sigap menggendong tubuh Ngadimin untuk melintasi jembatan kayu yang baru dibuat warga. Sedangkan beberapa anggota TNI lainnya ikut mengamankan jalan melalui seutas tali yang diikat kuat bersama warga. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar dan korban langsung mendapatkan pertolongan untuk mengobati penyakitnya. Ngadimin sendiri sebelumnya dilaporkan oleh keluarga dan warga karena kondisinya sudah tidak memungkinkan berada di lokasi terdampak banjir bandang dan longsor. Aksi anggota TNI ini tidak hanya terfokus pada evakuasi warga sakit saja. Sebelumnya, para prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah juga terus menjalin sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam penanganan korban bencana. Mereka bersama-sama menyalurkan logistik hingga ke wilayah terpencil untuk memastikan setiap warga terdampak mendapat bantuan yang layak. Polda Sumut mengirimkan 1 truk bantuan logistik berisi paket sembako ke Dusun 3 Bagan Udang, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura Langkat. Sebelumnya, daerah ini menjadi salah satu lokasi yang hingga kini masih terisolir akibat banjir besar dan terputusnya akses jalan darat. Proses pendistribusian bantuan pun harus dilakukan menggunakan perahu sampan dengan menyusuri aliran Sungai Batang Serangan. Tanjung Pura menjadi wilayah dengan dampak banjir terparah dari total 23 kecamatan di Kabupaten Langkat. Banyak desa masih terisolir karena akses darat yang rusak total. Salah satunya Dusun 3 Bagan Udang. Data mencatat sebanyak 72.358 KK atau 289.432 jiwa terdampak. Sementara
20.270 warga terpaksa mengungsi. Adapun 11 orang meninggal dunia akibat bencana di wilayah Langkat. Satu truk bantuan berupa sembako dinaikkan ke atas perahu sampan dan dibawa menyusuri derasnya air Sungai Batang sepanjang 4 km. Atau harus menempuh perjalanan 30 menit untuk tiba di Dusun 3 Bagan Udang. Para pengungsi menyambut sukacita rombongan yang membawa bantuan, mengingat sudah berhari-hari mereka bertahan tanpa logistik memadai. Di tengah pembagian bantuan, para polisi wanita juga hadir berkontribusi besar, memberikan pendampingan psikososial, trauma healing, dan dukungan psikologi bagi anak-anak. Kehadiran mereka penting untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan dari para pengungsi pasca kejadian bencana. Seperti inilah aksi nekat yang dilakukan setiap harinya oleh ratusan siswa dan siswi dari Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, dan Desa Telaga Sari, Kecamatan Kadupandak, di Cianjur, Jawa Barat. Secara bergantian, mereka menggunakan rakit untuk menyeberangi Sungai Cibuni yang memiliki arus deras. Ironisnya, tindakan yang dilakukan para pelajar ini sudah terjadi bertahun-tahun, lantaran akses melalui jalur sungai dinilai lebih cepat tiba di sekolah, dibandingkan harus memutar lagi yang jarak tempuhnya cukup jauh dan bisa membutuhkan waktu berjam-jam. Sebelumnya, di lokasi ini ada sebuah jembatan gantung sebagai akses vital untuk menghubungkan dua desa dari dua kecamatan berbeda. Namun, jembatan tersebut putus hingga hanyut saat terjadi banjir bandang pada tahun 2021. Dengan kondisi tersebut, para pelajar dan warga sekitar terpaksa harus menyeberangi sungai menggunakan rakit. Mirisnya, hingga kini belum terlihat ada tanda-tanda perbaikan maupun pembangunan jembatan baru oleh pihak terkait. Warga pun berharap agar pemerintah daerah setempat melakukan pembangunan jembatan baru agar akses warga untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bisa terpenuhi. Seekor ular piton berukuran besar dengan panjang kurang lebih 3 meter berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Ular tersebut ditemukan melilit di dahan pohon durian yang berada di pekarangan belakang rumah warga. Kejadian bermula saat pemilik rumah Haryono mendengar suara kokok ayam peliharaannya dan beranjak untuk memberinya makan. Namun ketika memandang ke atas pohon duriannya, tidak sengaja Haryono melihat seekor ular piton yang sedang melilit. Merasa khawatir dan terancam dengan keberadaan satwa liar tersebut, Haryono segera melaporkan temuannya kepada unit Damkar Kabupaten Magelang. Petugas sendiri sempat mengalami kesulitan karena ular memberikan perlawanan saat terjadi tarik-menarik di atas pohon. Namun, dengan sigap ular tersebut dapat diamankan dan disimpan dalam kotak yang sudah disiapkan. Rencananya, ular piton hasil temuan warga akan segera dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari wilayah pemukiman. Keberadaan ular piton di pemukiman sudah sangat meresahkan warga. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir banyak ayam ternak milik warga yang hilang. Bahkan Haryono sendiri mengaku sudah kehilangan 50 ekor ayamnya hanya selama 2 bulan terakhir. Itu tadi informasi dari Monday Light News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.